Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu ketika, kerajaan Raja Harun ar-Rasyid dipenuhi oleh kehadiran semua menteri dan para ilmuwan. Mereka sedang membahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini. Dan dalam pertemuan itu, Abu Nawas pun tak ketinggalan untuk nimbrung. Ketika dalam waktu istirahat, seorang ilmuwan tiba-tiba menghampiri Abu Nawas. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Dengan penuh keyakinan, ilmuwan itu pun bertanya, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan sulit untukmu. Kenapa hidung kita ini ada rambutnya?" Abu Nawas sedikit tercengang dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu. Tapi kemudian tanpa ragu, ia pun tersenyum dan menjawab dengan penuh kekonyolan. "Oh ilmuwan yang mulia, rambut di hidung itu adalah antena dan radar untuk cuaca. Coba, jika cuaca sekitar dingin, maka rambut di hidung itu akan berdiri dan membuat hidung itu menjadi geli. Nah itu memberitahu kita bahwa saatnya untuk minum kopi." Para hadirin yang hadir pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban konyol Abu Nawas. Meskipun jawabannya tak masuk akal, namun kecerdikan dan kekonyolan Abu Nawas selalu membuat suasana lebih cerah. Dan beberapa bulan kemudian, kerajaan dihadapkan pada suatu masalah yang sangat serius. Sebuah bencana alam membuat tanah tidak subur, dan rakyat pun menjadi kelaparan. Baginda Raja yang telah mencari berbagai macam solusi dengan menghadirkan semua menteri dan semua ilmuwan, tapi tak ada hasilnya, akhirnya pun meminta bantuan Abu Nawas untuk menemukan solusinya. Abu Nawas dengan pandangan penuh kekonyolannya pun mengusulkan, "Wahai Paduka yang mulia, sebenarnya tanah ini bukan tidak subur Paduka. Ia ini hanya kelaparan. Jadi berikanlah makanan yang enak-enak padanya. Coba Paduka beri dia sayuran sup setiap pagi. Niscaya dia akan menjadi tanah yang subur." Meskipun jawaban Abu Nawas itu terdengar konyol, namun Raja melihat kearifan di balik kata-katanya. Dan bersama-sama mereka memulai program pemulihan tanah yang akhirnya berhasil mengembalikan kesuburan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dalam kisah singkat Abu Nawas ini, kita melihat bahwa kekonyolan bisa menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah yang rumit. Abu Nawas, sufi yang cerdik dan penuh humor, mengajarkan bahwa terkadang jawaban yang tak terpikirkan dapat menjadi solusi yang brilian. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. "Kalian tahu kan siapa itu setan?" tanya Abu Nawas. "Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia," jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, "Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia." Dengan tersenyum Abu Nawas pun menjawab, "Oh ya boleh, kalian itu boleh mukul setan.
Bila perlu pakai tongkat kayu, biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu. Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas lah yang memimpin doa di pernikahannya. Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian? Tanya Abu Nawas. Rencananya besok lusa, Tuan Abu, jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. "Woi, apa-apaan kalian?" tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. "Kami sedang memukul setan, Tuan Guru," jawab muridnya serempak. "Memukul setan? Apa maksud kalian?" tanya Abu Nawas keheranan. "Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan, kalau perlu pakai tongkat kayu, biar kapok," ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Suatu hari di istana yang megah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, aku ingin kamu membangun 1000 candi di sekitar istana ini. Aku ingin keindahan istana kita ini semakin memukau," ujar sang raja. Abu Nawas yang sadar akan beratnya tugas tersebut tetap tenang. "Baik, Paduka yang mulia, hamba akan melaksanakan perintah Paduka dengan sebaik-baiknya," jawabnya sambil memberikan senyuman cerdik. Namun, Abu Nawas memiliki rencana tersendiri. Ketika tiba waktunya untuk memulai pembangunan, Abu Nawas mendatangi raja dengan wajah penuh keceriaan. "Ampun Paduka yang mulia, saya bersedia membangun 1000 candi tersebut. Tapi saya mempunyai satu syarat, Paduka," ucapnya. Raja yang penasaran bertanya, "Memangnya apa syaratnya, Abu Nawas?" Dengan ekspresi serius, Abu Nawas pun menjawab, "Hamba akan membangun 1000 candi ini hanya jika hamba diizinkan menyebutnya Candi Kecil Harun Ar-Rasyid." Raja yang terkejut pun bertanya, "Lah, memangnya kenapa harus diberikan nama itu?" Abu Nawas pun menjelaskan dengan cerdik, "Begini Paduka, kalau kita beri nama candi itu dengan nama Candi Kecil Harun Ar-Rasyid, maka setiap kali orang melihat atau membicarakan candi-candi itu, mereka akan selalu mengingat besar dan gagahnya istana Baginda Raja Harun Ar-Rasyid." Raja yang terkesan dengan cara berpikir Abu Nawas pun akhirnya setuju dengan syarat tersebut. Abu Nawas segera memulai pekerjaannya. Namun, rencana cerdiknya segera terungkap. Alih-alih membangun 1000 candi megah, Abu Nawas malah membuat 1000 candi yang sangat kecil, hampir seukuran korek api. Ketika raja melihat hasil karya Abu Nawas, ia pun merasa heran. "Abu Nawas, ini sih bukan seperti yang aku bayangkan," ucapnya. Dengan wajah polos, Abu Nawas pun menjawab, "Tapi Paduka yang mulia, hamba ini kan membangun 1000 candi sesuai dengan permintaan Paduka.
Dan dengan ukuran yang kecil ini, candi-candi ini bisa ditempatkan di seluruh sudut istana, menambah keindahan setiap tempat. Dan Raja Harun ar-Rasyid pun tak jadi marah setelah mendengar jawaban cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.